batas tentang sholat terus ada batas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا ممن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi ghfirli wa aghfir wa akhrini mukhlisina wa ta'allim bil ladunka sultanan nasir. Teman sekalian, alhamdulillah kita syukuri umat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita untuk hadir di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pengajian kita. Insyaallah Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan jemaah sekalian. Pengajian kita subuh hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya adalah tentang keutamaan daripada sholat tahajud atau sholat lain itu, hari ini kita akan masuk pada formasi pelaksanaan daripada sholat tahajud atau sholat lain. Namun demikian jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang formasi pelaksanaan itu, perlu kita review kembali apa perbedaan sholat tahajud, sholat lain, tarawih, dan qiyam Ramadan. Samakah atau berbeda? Itu kan ya. Apa itu tahajud? Ya, walaupun kemarin sudah kita singgung ya, Untuk itu saya ulang kembali. Ya. Dan bagaimana menurut tarjih Muhammadiyah? Ya, secara umum seperti apa? Kemudian menurut tarjih Muhammadiyah seperti apa? Seperti itu. Ya. Jadi pengajian hari ini mungkin saya sekedar pengantar, nanti kita sharing ya. Jadi lebih tepatnya pengajian ini ya sharing pengetahuan kita. Sholat tahajud atau sholat lain atau sholat tarawih dan qiyam Ramadan adalah ibadah malam atau qiyamul lail yang dilakukan setelah isya hingga subuh, namun berbeda dalam hal waktu, keharusan tidur, dan bulan pelaksanaannya. Tarawih khusus Ramadan, sedangkan tahajud membutuhkan tidur sebelumnya dan afdal di sepertiga malam. Itu yang pertama ya. Nah, rinciannya seperti apa? Sholat lain disebut juga sholat malam, lain bahasa Arabnya, malam bahasa Indonesianya. Disebut juga qiyamul lail, berdiri di malam hari. Istilah umum untuk seluruh sholat sunnah, jadi yang dimaksud sholat lain tadi adalah istilah umum untuk seluruh sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah isya hingga fajar. Ini mencakup tahajud, tarawih, dan witir. Sedangkan sholat tahajud itu sendiri, seperti mana sudah disebutkan yang lalu dalam firman Allah surat Al-Isra yang tadi kita sudah bacakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Tidak ada kata-kata sholat di dalamnya. Dan dari malam, kalau kita terjemahkan literally, dan dari malam, wa minal laili, atau kalau dalam terjemahan umum ya, pada sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu. Apa itu bertahajud? Menjauhkan lambung dari tempat tidur. Tetapi di dalamnya ada sholat. Jadi kalau cuma bangun, ya tidur kembali, tidak ada sholat di dalamnya, tidak disebut tahajud. Bangun karena mau kencing, bangun karena ada urusan dengan istri, dengan anak, bikin susunya, ya dan lain sebagainya, tidak disebut tahajud. Nah, sholat tahajud itu, ya, kan ada sholat di dalamnya sehingga disebutlah sholat tahajud. Sebab kalau tidak ada sholat di dalamnya, tidak bisa disebut tahajud. Oleh karena ada sholat di dalamnya tadi, maka disebutlah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Meskipun tidurnya hanya sebentar, waktu paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Yang ketiga adalah sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dilakukan hanya pada malam hari di bulan Ramadan.
biasanya dikerjakan setelah sholat isya, baik berjamaah di masjid maupun sendirian, dan sering dilakukan di awal malam. Ini masih secara umum ya, saya bahas ya. Nanti kita masuk gimana menurut Tahji Muhammadiyah. Kemudian yang keempat adalah Qiyamul Ramadan. Apa Qiyamul Ramadan? Apa Qiyamul Ramadan itu hanya sholat saja di dalamnya atau termasuk amal-amal yang lain? Nah, jamaah sekalian, Qiyamul Ramadan adalah istilah yang lebih luas untuk menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai ibadah. Nah, jadi yang garis bawahi di sini dengan berbagai ibadah. Berarti bukan cuma sholat. Jadi dengan berbagai ibadah, termasuk di dalamnya sholat tarawih tadi. Sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, berzikir, kajian, semua yang kita lakukan di malam bulan Ramadan itu, ibadah yang kita lakukan itu disebut dengan Qiyamul Ramadan. Nah, walaupun pada umumnya hanya diartikan sholat malam di bulan Ramadan, ya, berdiri. Jadi qiyam itu berdiri tegak di bulan Ramadan. Maka rata-rata mengartikannya adalah sholat malam itu tadi, ya, iya. Jadi menghidupkan qiyamul Ramadan itu menghidupkan suasana Ramadan itu, baik secara infiradi sendiri-sendiri maupun berjamaah. Kesimpulannya, jamaah sekalian, kesimpulan sementara ini ya, semua tahajud adalah sholat lail, sholat malam, tapi tidak semua sholat lail adalah tahajud. Semua tahajud adalah sholat lail. Semua tahajud adalah sholat lail karena dikerjakan di malam hari. Tapi tidak semua ya, sholat lail, sholat malam itu adalah tahajud. Yang mana yang tidak termasuk tahajud? Yang dikerjakan sebelum tidur. Karena tadi disebutkan di atas bahwa sholat tahajud itu adalah tidur dulu walaupun hanya sebentar. Kemudian tarawih adalah salah satu bentuk Qiyamul Ramadan atau sholat lain di bulan Ramadan yang dikerjakan di awal malam. Sementara tahajud lebih utama dikerjakan di akhir malam. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut. Nah, menurut Tarjih Muhammadiyah. Menurut Tarjih Muhammadiyah, sholat tarawih Qiyamul Ramadan, sholat lain dan tahajud pada dasarnya adalah sama. Pada dasarnya adalah sama, yaitu sholat malam atau qiyamul lail yang dikerjakan setelah isya hingga fajar. Muhammadiyah berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat malam lebih dari 11 rakaat termasuk witir, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, perbedaan dan persamaan dalam pandangan Muhammadiyah. Pertama, sholat lail atau qiyamul lail, istilah umum untuk seluruh sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari antara isya hingga subuh, sama dengan yang tadi ya, sama. Kemudian sholat tarawih dan qiyamul Ramadan adalah sholat lain yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan. Tarawih merupakan istilah fikih, tidak ada dalam hadis kata-kata tarawih, tidak ada dalam Quran. Sedangkan qiyamul Ramadan adalah istilah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Qulillahu wa ta'ala ya. Kemarin kita sudah bahas apa yang menegakkan Ramadan itu. Nah, dari kalau sholat tarawih dan qiyamul Ramadan dalam perspektif Muhammadiyah ini sama, ya, sama, tidak ada bedanya. Ya. Jadi sholat lain yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan. Tarawih merupakan istilah fikih, sedangkan qiyamul Ramadan adalah istilah hadis. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan demikian pengertian qiyamul Ramadan dalam perspektif Tarjih ini adalah yaitu sama dengan sholat tarawih tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sholat tahajud. Secara umum dipahami sebagai sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Nah itu ya, ini Muhammadiyah ya, sama berarti. Jadi secara umum dipahami sebagai sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Namun
dalam pandangan yang dipegang Muhammadiyah, tarawih dan qiyamul Ramadan adalah tahajud itu sendiri atau bagian dari sholat malam. Saya ulang. Secara umum dipahami sebagai tahajud itu secara umum dipahami sebagai sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Namun dalam pandangan yang dipegang Muhammadiyah, tarawih atau qiyamul Ramadan dan tahajud itu sendiri atau bagian dari sholat malam. Jumlah rakaat dan pelaksanaan, Muhammadiyah menetapkan 11 rakaat dilaksanakan dengan 2 dan seterusnya 10 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 kali 2 10 rakaat berarti ditambah 1 rakaat witir jadi 11. Jadi formasinya ini 5 kali 2 ditambah 1 atau 4 4 3, artinya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ya, 3 rakaat witirnya. Tidak ada dari 4 rakaat itu hanya 1 kali duduk, 1 kali salam. Nah, itu ya dipahami di tadi Muhammadiyah. Diakhiri dengan witir 3 rakaat, 1 kali salam, 1 kali duduk juga. Witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Jika sudah witir saat tarawih, tidak perlu witir lagi saat tahajud jika bangun tidur lagi. Nah, ini menarik teman sekalian. Ya, menarik. Nah, ketika kita sudah sholat tarawih, ya kan? Tapi kita masih bangun tengah malam atau 2/3 malam terakhir, kita mau sholat lagi, boleh nggak? Pertanyaannya, boleh nggak? Nah, kalau boleh, berarti sudah lebih dari 11 rakaat. Iya nggak? Kemudian, kalaupun itu boleh, apakah kita witir lagi? Ya, bagaimana Bu? Ya, apa kita witir lagi? Tadi disebutkan di sini. Witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Jika sudah witir saat tarawih, tidak perlu witir lagi saat tahajud jika bangun tidur lagi. Dari kalimat ini bisa dipahami berarti ya, jika sudah witir saat tarawih, tidak perlu lagi witir lagi saat tahajud jika bangun tidur lagi. Berarti ada kalimat yang membolehkan untuk sholat lagi kan? Sholat tahajud. Kan kalimatnya, jika sudah witir saat tarawih, tidak perlu witir lagi saat tahajud jika bangun tidur lagi. Bangun dari tidur. Berarti ada sholat. Hanya saja pertanyaannya, apakah diakhiri dengan witir atau tidak lagi? Karena tadi sudah witir setelah sholat tarawih, setelah isya. Nah, sebagai pembanding, Ustadz Adi Hidayat boleh dibuka di YouTube-nya. Dia menjelaskan tentang hal ini. Ada versi, kalau kita masih mau sholat tahajud setelah sholat tarawih, ada versi dia ketika witir 3 rakaat itu, imam salam, dia lanjut 1 rakaat lagi, jadi tetap genap, jadinya 12. Versi seperti itu. Ada versi yang berikutnya, ya. Dan ini yang dipegang oleh Ustadz Adi Hidayat dalam penekanannya itu. Pertama, kita harus pahami dulu apa itu witir. Apa witir? Ganjil. Ya, witir itu artinya ganjil. Artinya apa? Penutup. Ya. Artinya penutup. Penutup. Ya. Jadi witir itu 1 berarti ganjil. Maka semua sholat malam itu ya sebaiknya diakhiri dengan ganjil, sholat witir. Itu satu tadi berdasarkan artinya. Tetapi witir itu bukan hanya sekedar sebagai
sholat ganjil, tetapi juga penutup seperti disebutkan Pak Irwan tadi, penutup sholat malam. Bukan penutup sholat malam, penutup malam. Ya, ya. Jadi kalau itu penutup, ya, penutup berarti kalau kita mau sholat lagi bisa kita buka kembali. Ya, artinya malam yang tadi yang sudah lewat ibadah yang kita lakukan tadi itu sudah selesai, sudah kita tutup. Tapi kalau kita mau sholat lagi, kita buka lagi. Nah, pertanyaannya, kalau kita buka lagi pada malam itu, apakah kita akhiri witir lagi atau sudah tidak? Ada hadis ya. menerangkan. Nah, Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan bahwa mengungkapkan hadisnya, ya, ketika Rasulullah SAW sholat tahajud, ya, ketika sholat tahajud, dia sudah tutup dengan witir, karena Rasulullah kira sudah mau masuk fajar, gitu ya hadisnya. Tapi begitu dia sudah witir, ternyata belum masuk fajar, Bilal belum azan, maka Rasulullah menambah lagi. Begitu dia tambah, baru 2 rakaat masuk fajar, Bilal azan, maka Rasulullah tidak witir lagi. Nah, dalam analisa Ustaz Hadi Hidayat, ya, andai kata saat itu masih ada waktu, diduga Rasulullah pasti akan witir. Tapi karena tidak ada waktu lagi, sudah fajar sudah masuk, maka Rasulullah tidak witir lagi. Artinya apa di sini? Maka ini menjadi 2 versi. Iya, boleh setelah kita itu jadinya asumsi bukan nas. Itu ya. jadinya asumsi. Iya, asumsi. Itu bukan nas, asumsi. Asumsinya Ustaz Hadi Hidayat tadi yang pertama adalah tidak ada witir lagi karena Rasulullah tadi sudah dia begitu dia tambah tidak ada witir lagi. Tapi yang kedua asumsi yang kedua, ya, tidak ada witir lagi karena sudah masuk waktu fajar, sudah azan subuh. Nah, nanti tinggal kita lihat nanti masing-masing kita akan menganalisanya ya. Jadi jamaah sekalian, secara ringkas tarawih adalah qiyamul Ramadan yang merupakan bagian dari sholat lail atau tahajud dengan rakaat terbatas yaitu 11 rakaat. Jika seseorang sudah melaksanakan tarawih dan witir di awal malam, ia tetap dianggap sudah melakukan qiyamul lail atau tahajud. Ini menurut Tarjih Muhammadiyah. Nah, nanti untuk lebih jelas lagi bisa dilihat di di WA group itu KSS. Itu ada saya kirim penjelasan dari Ustadz Nur Fajri, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Saudi Arabia. Ini saya bacakan ya. Jadi setelah ini baru kita kalau ada hal-hal yang disampaikan. Muhammadiyah.go.or.id Yogyakarta. Muhammadiyah dalam putusannya menegaskan bahwa sholat 2 rakaat ringan berkaitan sholat iftitah ya, sebelum sholat malam termasuk qiyamul Ramadan. Selepas Isya disunahkan, dalilnya banyak. Salah satunya Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa mengawali dengan 2 rakaat yang ringan ketika melakukan qiyamul lail. Nah, ini berkaitan dengan sholat iftitah. Berkaitan dengan sholat iftitah, bagian dari sholat tahajud yang kita bicarakan. Kan ada pelaksanaannya 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat tahajud. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PCIM Arab Saudi Nur Fajri Ramadan menerangkan para ulama sepakat bahwa didahului tidur atau tidak, sholat malam tetaplah disebut sholatul lail atau qiyamul lail. Muhammadiyah juga memahami bahwa kesunahan ini berlaku kapanpun qiyamul lail atau qiyam Ramadan atau sholat malam atau tarawih itu dikerjakan. Di awal malam langsung selepas Isya, di pertengahan malam ataupun di akhir malam, sehabis tidur maupun tidak sehabis tidur, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Memang kesunahan sholat iftitah ini penting disosialisasikan lebih jelas dalam rangka menghidupkan sunnah. Tak sedikit masyarakat bahkan warga persyarikatan yang belum yakin mengamalkannya. Tak heran tidak kurang dari 12 fatwa telah dirilis oleh Muhammadiyah berkenaan dengannya, ucap Nur Fajri. Umumnya titik keraguannya adalah
berkenaan dengan kesunahan sholat iftitah dalam qiyam Ramadan yang dilakukan langsung seusai sholat Isya, bukan pada kesunahan sholat iftitah itu sendiri jika dikerjakan setelah bangun tidur. Jadi, artinya apa di sini? Sholat iftitah sebelum sholat tahajud itu sepakat, tidak ada perbedaan. Itu sunnah. Kita menjadi perbedaan apakah sebelum dikerjakan sebelum tidur, ya, atau bangun tidur seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Saya lanjutkan ini ya, terangkan untuk menjadi bahan kita. Sebab ada yang menyanggah dengan mengatakan bahwa sebenarnya kesunahan sholat iftitah hanyalah berlaku bagi yang sholat malamnya dikerjakan selepas bangun tidur. Ia ibarat pemanasan bagi orang yang baru bangun tidur agar siap dan semangat sholat beberapa rakaat setelahnya. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis yang kemarin yang kita bahas tentang ketika orang tidur itu terikat dengan 3 ikatan, ya kan? 3 ikatan, ya, 3 ikatan. Kemudian setelah bangun dia berzikir, terlepas 1 ikatan. Kemudian setelah dia berwudu, terlepas 1 ikatan lagi. Kemudian dia sholat, terlepas lagi ikatannya ketiga. Nah, ini yang dia maksud di sini ya. Saya ulang. Padahal pernyataan mereka akan kesunahan kedua rakaat ringan ini sebelum sholat malam terbuka untuk dipahami tanpa rincian dan pembatasan tertentu. Walau tentu banyak dari mereka mengaitkan 2 rakaat ringan ini dengan tahajud yang oleh mereka secara tegas dimaknai dengan persyaratan tidur lebih dahulu. Allah a'lam, terang Nur Fajri. Kesimpulannya, kata Nur Fajri, Muhammadiyah memiliki landasan yang kuat lagi dapat dipertanggungjawabkan terkait kesunahan sholat iftitah sebelum sholat malam, baik dikerjakan di Ramadan maupun di luar Ramadan, sebelum tidur maupun yang dikerjakan langsung setelah sholat Isya dan ba'diyah Isya. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip tajzi sendiri, dengan tetap menghargai pendapat lain yang berbeda. Nah, itu jamaah sekalian ya, untuk menjadi bahan buat kita. Kemudian sedikit lagi, sholat iftitah 2 rakaat yang ringan. Pembuka umumnya dikerjakan setelah bangun tidur saat hendak menunaikan sholat tahajud, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Namun sholat iftitah juga bisa dilakukan sebelum tidur sebagai pembuka qiyamul lail atau sholat malam. Sholat ini berfungsi sebagai pemanasan. Berikut detailnya. Konteks waktu berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan preferensi umum, sholat iftitah adalah 2 rakaat ringan pembuka sebelum mengerjakan rangkaian sholat malam atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih. Setelah bangun lebih utama. Rasulullah membiasakan sholat ini setelah bangun tidur, setelah bangun tidur malam untuk melepas ikatan setan yang tadi berkaitannya 3 ikatan tadi ya. Kemudian sebelum tidur, ini alternatif. Boleh dilakukan sebelum tidur, terutama bagi yang khawatir tidak bangun di malam hari, tengah malam atau 2/3. Jadi saya paham di sini ya. Nah, jadi apa namanya? Alternatif. Kemudian tata cara terdiri dari 2 rakaat ringan. Rakaat pertama membaca doa iftitah dan Al-Fatihah. Rakaat kedua hanya Al-Fatihah. Jadi doa iftitahnya bukan Allahumma bacainnya atau wajah dia, tetapi ya iftitahnya lebih singkat ya. Kesimpulannya, sholat iftitah lebih afdal dikerjakan setelah bangun tidur atau tahajud, tetapi tetap sah dan diperbolehkan jika dikerjakan sebelum tidur. Nah, ini kan sedikit pengantar ya dari saya. Mungkin ada, silakan Pak Iwan, Pak Irman, Pak Imam ya. Kalau saya witir itu penutup malam. Ya. Jadi dia boleh dibuka, boleh di tengah, boleh di belakang. Ya. Jadi menurut Pak Irwan, pengetahuan beliau bahwa seperti tadi dijelaskan bahwa witir itu selain berarti ganjil, dia juga adalah penutup. Maka kalau dia penutup, maka bisa Di depan, dibuka di depan, di awal, ya. bisa di tengah, malah Bisa di belakang sekali. bisa di belakang, di akhir ya. Oke. Karena malam itu tidak ada penutupnya. Mulai kita buka Isya, karena maghrib itu
penutup siang namanya, Iya. atau isya malam. Maghrib itu penutup siang, sudah ada tutupnya. Buka subuh, tutup maghrib. Iya. Dia buka isya, tidak ditutup-tutup. Iya, iya. Oke, jadi boleh di awal. Boleh. Bisa Mana juga. nas tentang awal? Saya tidak pernah melupakan si saya bilang witirlah sebelum tidur. Waktu juga ada kasus lain itu di Abu Hurairah punya. Kalau di kasus Abu Bakar dengan Umar, bagaimana kau witir? Saya tidur dulu baru. Umar, si Abu Bakar witir dulu baru Oke. tidur. Jadi berkaitan dengan witir boleh dilaksanakan Di depan, di depan seperti ini pasti Nukman pasti mau tanya itu lagi. ya, Karena Nukman ini dia sarankan, Pak Dalil kalau bisa habis sholat isya kita sudah witir. Saya bilang silakan Anda kuat di situ, tapi saya tidak kuat karena bisa saja saya sudah mengantuk. Tapi saya witirnya di akhir. itu Jadi diartikan penutup sholat. Iya. Lalu diartikan penutup sholat. iya, Nah, kalau diartikan penutup malam, kita tutup itu malam. Nah itu sholat itu kita bisa pantang di depan. Mana dalilnya? iya, Witir dulu baru genap. Dalil tentang boleh kok witir dulu baru. Ganjilnya diartikan ganjil. iya, Baru genap. Di 9 baru 2 dan 7 baru 4 itu. iya, iya, betul. Nanti kita lihat informasi. Ini belum masuk informasinya tadi Pak. Nah, kita cari nasnya. Iya. Kita cari Baik. nasnya mana ganjil baru. Baik. Jadi kalau kita hantar misalnya ikut tarawih, Iya. ikut tarawih selesai sampai witir. Kan habis isya. Oke. Paling lambat jam 10 selesai karena ada ceramah. Baik. Sebelum Bangun masuk ke malam. lainnya, karena berkaitan ini sudah formasi. Ya bangun malam, nah kita sholat. Kita sholat lagi, Ya. tapi tidak ada lagi ganjilnya. Kalau kita mau bikin dia misalnya penutup sholat, model tinsar misalnya, Iya. dia ikut tarawih, pas imam witir dia pulang. Iya. Karena dia mau bikin witir itu penutup sholat. Ada redaksi hadis dari Ali. Sebentar. Baik. Sekarang saya sampaikan dulu formasinya ya. Ya tamu. Nah, formasinya. Habis sana. Formasi. Kalau dia mau bikin penutup sholat ya dia hantam, tidak ikut tarawih dia. Nanti tengah malam dia ambil yang afdol tadi itu. Baru dia terakhir sekali tutup witir. Baik. Oke. Biar kita masuk dulu supaya kita tahu oh itu cara pelaksanaannya itu seperti apa. Ya, karena sudah disinggung oleh Pak Iwan. Kaifiyah tata cara qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Ini tadi saya minta sama Ustaz Mulkus berapa pekan yang lalu, karena kita mau bahas pekan lalu tapi belum jadi. Terus saya buka di websitenya Muhammadiyah, ternyata materinya ada di websitenya Muhammadiyah. Jadi bisa buka di website Muhammadiyah, muhammadiyah.org. Jadi ya. 1. Jadi sholat tarawih dikerjakan 11 rakaat dilakukan dengan cara 1. Sholat 4 3. Nah, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir. Ini Muhammadiyah. Walaupun cara pelaksanaan ini versi lain ada Pak, memahaminya. Tapi bukan Muhammadiyah. Jadi bukunya ada sama saya. Dia memahami bahwa 4-4-3 itu tetap dikerjakan dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi setelah 4 rakaat istirahat dulu. Istirahat dulu. Habis itu kerjakan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru istirahat. Maka hanya kelihatannya 4-4-3. 4-4 baru witir. Tapi Muhammadiyah memahami bahwa 4-4 itu 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, kemudian 3 rakaat witir. 4-4-3. Ini hadisnya berdasarkan hadis Abu Salma bin Abdurrahman. Panjang hadisnya ya. Ia bertanya kepada Aisyah tentang sholat malam Rasulullah dalam bulan Ramadan. Aisyah menjelaskan, pada bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya Rasulullah tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Beliau kerjakan 4 rakaat. Jangan engkau tanyakan eloknya dan lamanya. Kemudian beliau kerjakan lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanyakan lamanya. Dan 2 kali 4-nya. Lalu beliau kerjakan 3 rakaat. Witir. Kemudian Aisyah berkata, aku bertanya ya Rasulullah,
apakah engkau tidur lebih dahulu sebelum melaksanakan witir? Ya, Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ahmad bin Hanbal. Hampir semua perawi hadis diriwayatkan. Jadi itu versi 443. Nah, kemudian yang kedua, ini di website ya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 8. Witir 3 rakaat. Pertanyaannya, tidak ada dalilnya dia buat di sini. Itu yang saya pertanyakan kemarin. Ya. Dan itu sudah saya tanyakan di pengajian yang tadi. Ya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam satu teks itu. Iya. Satu teks hadis berdua sampai tutup tiga tidak ada. Tidak ada. Ada. Iya, tidak ada teksnya di sini. Tidak ada teksnya. Nah, di sini juga di website ini tidak ada. Makanya saya taruh dalam kurung, mana dalilnya? Ada. Oke. Makanya saya katakan itu. Ya. Kalau ada dalilnya, ada yang menemukan setelah 4 kali 2 ditambah 3, tolong tunjukkan kepada saya. Itu dari dulu, Pak. Sampai sekarang belum ada yang tunjukkan. Terus yang ketiga, ya. Jadi itu saya tidak pernah amalkan yang itu. Yang ketiga, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 5 ya. Berarti sudah 10 ya. Tambah 1 witir. Jadi 11. Jadi yang ada itu 5 kali 2 tambah 1, bukan 4 kali 2 tambah 3. Oke? Nah, dalilnya, bahwa seorang lelaki bangkit berdiri lalu bertanya, bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, bertanya kepada Nabi, bagaimana cara sholat malamnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika engkau terkejar subuh, hendaklah engkau kerjakan witir 1 rakaat. Ini ada waktu. Ini untuk menggantikan sholat-sholat yang telah dikerjakan. Tapi itu dalam kurungnya, bukan teks hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhaini, ia berkata, benar-benar aku mengamati sholat Rasulullah malam itu, lalu aku lihat dia sholat 2 rakaat singkat-singkat. Nah ini tadi kita ya, batain. Kemudian 2 rakaat, 2 rakaat yang singkat, 2 rakaat panjang-panjang. Kemudian ia sholat 2 rakaat kurang panjang dari yang sebelumnya, ya. Lalu dia sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi panjangnya dari yang sebelumnya. Lalu kemudian ia sholat lagi 2 rakaat yang kurang panjang lagi dari sebelumnya. Lalu dia sholat 2 rakaat lagi yang kurang lagi panjangnya dari yang sebelumnya. Kemudian ia sholat witir 1 rakaat. Berapa jumlahnya semua? Ya. Coba 2 rakaat hafifatain, ya, ringan-ringan. Kemudian 2 rakaat yang panjang, ya. Kemudian 2 rakaat lagi sebelumnya kurang panjang, ya, sudah kurangi sedikit. 2 rakaat lagi yang kurang panjang, 2 rakaat lagi yang terus berkurang. Jadinya 5. 2 pertama tambah 5, berarti semuanya 12. Tambah 1 witir, jadinya 13. Jadinya 13. Kenapa dia 13? Karena ada pendahuluan tadi, iftitah. Sebenarnya sholat iftitah ini bukan juga istilah hadis, tapi karena dia pembuka, maka diberi nama lah. Kalau kita buka websitenya NU, doa sholat iftitah, nggak ada muncul itu. Yang ada cuma doa iftitah semua. Yang ada doa iftitah, tidak ada sholat iftitah. Karena memang sholat iftitah ini kan istilah karena sebagai pembuka tadi. Maka jadilah seluruhnya 13 rakaat. Nah, ini berkaitan dengan ada hadis bahwa Rasulullah tidak pernah sholat malam melebihi 13 rakaat. Setelah Muhammadiyah menelusuri, kenapa ada 11? Kenapa ada 13? Nah, karena yang 13 itu didahului dengan sholat iftitah, seperti yang di hadis ini tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, oke, jadi sekarang sudah 2 ya, 443. Formasi yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah 5 kali 2 tambah 1, kemudian 6 kali 2 tambah 1, sudah 3. 4 sebenarnya dengan yang 4 kali 2 tambah 3.
Tapi itu tidak ada teks hadisnya. Setelah selesai berdoa, Subhanal Malikul Kudus, ya, berapa kali? Sebanyak 3 kali. Yang ketiga dibaca dengan suara yang nyaring. Ya, kalau pakai vibrato, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Yang ketiga itu agaknya diteruskan dengan Rabbil apa Rabbul? Rabbil Malaikati Waruh. Ya, saya tanya Pak Medan, mana yang betul Pak Medan? Rabbul apa Rabbul? Kan ada yang baca Subuhum Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ya, yang pertama bilang Rabbul. Dan kalau didahului dengan Subuhum Kudusun itu Rabbul, tapi kalau tidak Rabbil. Begitu. Nah, dalam hadis tidak ada Subuhum Kudusun, walaupun di praktek ya pada umumnya orang di masjid-masjid umum didahului dengan Subuhum Kudusun. Kalau dalam hadis ini yang di Muhammadiyah memahaminya hanya kalimat Rabbil Malaikati Waruh, tidak ada didahului dengan Subuhum Kudusun Rabbil Malaikati Waruh. Saya kira ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, formasi yang sering kita lakukan. Apakah ada formasi yang lain? Oh, masih ada. Hanya itu tadi sudah disinggung oleh Pak Irwan, ya. Ada yang ganjil dulu baru genap. 74. Formasi 812. 812, 8 rakaat, 1 kali salam. Masya Allah. 8 rakaat baru salam. Nah, 812. Kemudian ditambah 1 rakaat, jadi 9, tambah lagi 2, 11 juga. Malah ditutup dengan genap. Ini Pak Irwan jadi paham ini. Terus hadisnya nih dari Abu Salamah, dia berkata, saya bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat malam Rasulullah SAW. Siti Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menunaikan sholat 13 rakaat. Dia tunaikan sholat 8 rakaat, kemudian ditunaikan witir 1 rakaat. Ya. Lalu beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Sambil duduk. 11. Ya, sambil duduk. Berarti sholat duduk ya. Duduk. Nah, kalau mungkin persepsi kita mungkin karena capek tadi 8 rakaat ya. Persepsi kita ya, walaupun di hadis tidak disebutkan. Untuk semangat. Ya. Supaya semangat. Ya. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, saya ulang ya. Setelah itu beliau tunaikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saya ulang hadisnya ya. Saya bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat malam Rasulullah SAW. Kami bertanya Abu Salamah ya. Siti Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menaikkan sholat 13 rakaat. Beliau tunaikan sholat 8 rakaat. Kemudian ditunaikan witir 1 rakaat. Lalu beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Saat hendak ruku, beliau berdiri, kemudian ruku. Setelah itu beliau tunaikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sebenarnya ini ada materinya di saya bawa laptop, tapi kan saya tidak ada tempat untuk menancap. Kemudian yang berikutnya formasi 821. Tadi 812, sekarang 821. 8 rakaat witir, 2 rakaat, 8 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Hadisnya dari Abu Salamah, dia berkata, saya bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholat malam Rasulullah SAW. Siti Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menunaikan sholat 13 rakaat. Beliau tunaikan sholat 8 rakaat, kemudian ditunaikan witir 1 rakaat. Lalu beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Oh sorry, bukan itu sama hadisnya. Hadisnya dari Sa'id dari Qatadah dengan sanad yang sama, dia berkata, Nabi SAW menunaikan sholat 8 rakaat, tidak duduk pada 8 rakaat itu kecuali pada yang ke-8. Kemudian beliau duduk tasyahud, lalu berzikir kepada Allah dan berdoa tasyahud, ya. Lalu beliau membaca salam yang nyaring, rakaat ya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sambil duduk, 2 rakaat, berarti sudah 10 ya. Setelah beliau salam, kemudian beliau sholat lagi 1 rakaat. Itulah 11 rakaat anakku. Sunan Abu Daud.
Berikut. Formasi berikutnya 83. Ini 83. Ya, 8 rakaat, kemudian 3. Dari Ummu Salamah dia berkata Rasulullah menaikkan sholat malam 13 rakaat dengan formasi 8 rakaat. Kemudian 3 rakaat 11 dan menaikkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ini bisa dipahami rakaat al-fajri atau qabliyah subuh. Kemudian ada lagi formasi 92 rakaat, kemudian tambah 2. Dari Sa'ad bin Hisam dia berkata, wahai ummul mukminin, berikanlah kepada aku tentang sholat witir Rasulullah SAW. Siti Aisyah menjawab, kami siapkan siwak dan air wudhu untuk Nabi SAW hingga Allah membangunkan beliau SAW pada batas waktu malam sesuai dengan kehendaknya. Lalu beliau bersiwak dan berwudhu lalu menaikkan sholat 8 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Saat beliau duduk, beliau berzikir kepada Allah seraya berdoa lalu beliau bangkit tidak membaca salam, kemudian beliau sholat untuk rakaat ke-9. Lalu duduk tasyahud berdoa kepada Allah, bersalam kepada Nabi SAW, lalu membaca salam yang nyaring, lalu beliau menaikkan sholat 2 rakaat sambil duduk. Sama dari tadi ya. Dari Abu Salamah bahwa dia mendengar Siti Aisyah mengatakan Nabi SAW setiap malam menunaikan sholat 13 rakaat, di mana 9 rakaat, ini hadisnya, di mana 9 rakaat dilakukan sambil berdiri dan 2 rakaat dilakukan sambil duduk. Berarti 11-nya Nabi beristirahat hingga dikumandangkan azan awal subuh, kemudian Nabi menunaikan sholat 2 rakaat. Kemudian formasi 10 rakaat salam, kemudian 1 witir. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah menunaikan sholat malam 10 rakaat, kemudian menunaikan witir 1 rakaat, lalu beliau menunaikan sholat sunnah qabla subuh 2 rakaat. Ini Sunanul Kubra Nasai. Yang berikutnya formasi 452. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, aku bermalam di rumah bibiku Siti Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW sholat isya di masjid, lalu datang ke rumah dan menunaikan sholat malam dengan kerjakan 4 rakaat lalu tidur. Lalu beliau bangun dan berwudu. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengingat wudunya. Kemudian beliau berdiri untuk menunaikan sholat malam. Aku ikut berdiri di samping kirinya, lalu beliau menempatkanku di samping kanannya. Lalu beliau sholat 5 rakaat, lalu 2 rakaat. Lalu beliau keluar rumah menuju masjid untuk sholat subuh. Ya, 452. Nah, kemudian yang terakhir 443. Ya, sudah bahas 443 sudah. Kemudian 5 kali 2 juga sudah. Jadi Abu Salamah bahwa dia bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana sholat malam Nabi SAW di bulan Ramadan. Siti Aisyah menjawab, Nabi SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tunaikan sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yang tadi ya, dia kerjakan 4 rakaat yang lama dan bagus, lalu 4 rakaat yang lama bagus, kemudian 3 rakaat. Yang dua-dua ini diulang juga di sini bahwa seorang lelaki bangkit berdiri lalu bertanya, bagaimana cara sholat malam? Ya Rasulullah menjawab, sholat malam itu 2 rakaat. Jika engkau takut terkejar subuh, hendaklah engkau kerjakan witir 1 rakaat. Ini jamaah sekalian, beberapa formasi pelaksanaan daripada sholat tahajud atau sholat malam itu jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang sering kita kerjakan, yang banyak kita lihat di masyarakat itu yang 4-4-3 atau 2-4-4-3 atau 4 kali 2 tambah 5 kali 2 tambah 1, 5 kali 2 tambah 1 atau 6 kali 2 tambah 1. Yang ada juga dikerjakan diamalkan itu adalah 4 kali 2 tambah 3. Ya, saya dengar dari Pak Amr di Nurillah itu 4. Dulu diaturkan juga pernah gitu, 4 kali 2 tambah 3. Tapi itu ya sampai sekarang saya tidak menemukan teks
yang seperti itu 4 kali 2 tambah 3. Dan saya sudah tanya juga teman-teman di Tarji waktu itu masih beberapa tahun yang lalu. Tolong kalau Anda dalilnya disampaikan, lalu sekarang bisa dikirim di WA supaya kita bisa. Kenapa orang mengamalkan seperti itu? Ya, saya kira itu. Silakan Pak Yahya Kimi. Jadi saya kira dari pilihan-pilihan yang banyak itu satu saja kita pakai, jangan terlalu banyak Pak. Kita Ya. pusing itu orang itu dengan yang banyak begitu. Ya, Satu saja. ya, Kemudian yang kedua yang tidak pernah disinggung itu adalah doa iftitahnya, sholat iftitah tadi itu Pak. ya, baik, Itu perlu juga disampaikan itu. ya, Tidak pernah disinggung-singgung. Doa iftitahnya, sholat iftitah. ya. Doa iftitah, sholat iftitah, ya. Jadi doa iftitahnya, kemudian ada doanya juga. Ada doanya ya. Ini ada doanya. Doa sesudah sholat malam. Gimana pertamanya itu Pak Iman? Subhanallah Subhanallah izin malakuti wal jabaruti wal kibriyai wa aroma. Itu doanya ya. Jadi saya katakan tadi tidak seperti doa kita yang mungkin Allah mewajibkan ini atau ini wajatu wajibiyah. Jadi subhanallah. Ya, tentang istighfar tadi. ya, Itu pertama dulu waktu Pak Prabowo adakan kita itu Subhana zil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azimah. Kemudian muncul saya lagi baca di roba itu lagi. Bukan subhanallah zil malakuti lebih kuat kali hadis lagi. Ya roba lagi subhanallah zil malakuti wal jabaruti wal Iya. kibriyai wal azimah. Subhana zil malakuti subhanallahi dzil mulki Subhanallah zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal aroma. Ya. Subhanallah dzil dzil mulki wal malakuti wal kibriyai wal jabaruti wal kibriyai wal aroma. Kemudian membaca doa. Di antara doa-doa yang dibaca Rasulullah setelah sholat malam, Allahumma ja'alni qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ayyami nuran wa ashimali nuran ya wa ayyasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'alni nuran. Ini ya. Doa minta berikan cahaya Allah, berikanlah di dalam hatiku cahaya nur, di dalam penglihatanku nur, di dalam pendengaranku nur, dan bila cahaya dari sebelah kananku, cahaya sebelah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan berikanlah cahaya pada seluruh tubuhku. Ini doanya luar biasa. Kemudian berdasarkan hadis Muslim dari Aisyah ada lagi, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini doa perlindungan. Kalau saya menyebutnya ini doa apa namanya? Perlindungan yang induknya. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka. Nah, ada juga versinya Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama antaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung keselamatanmu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak dapat lagi menghitung pujian yang ditunjukkan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Nah, ada ujungnya yang di hadis yang satu, doa yang satu, wa'udzu bika minka. Artinya, aku berlindung kepadamu daripadamu. Coba jadi ini yang saya katakan tadi dulu. Aku berlindung kepadamu daripadamu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bukan dia. Nah, nanti bahasan ini tadi sama Pak Ibu.
Aku berlindung kepadamu daripadamu. Berarti tidak ada lagi yang bukan dia. Nah, masih ada lagi ya doanya. Nah, ini cukup panjang ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard dan seterusnya ya. Nanti bisa. Sudah saya share di grup itu, tinggal dibuka saja di situ. Cukup sekian dulu. Waktunya sudah lewat jam 6. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya, sama-sama kita dengarkan yang mana kita mau amalkan ya. Yang mana kita amalkan, kita sudah bacakan semuanya ya. Tinggal kita mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan 21 kan? Bukan 3. Saya di rumah, cara papat tiga saya pakai. Oh iya, kalau bisa 81. 83. Ada jeda. Kalau berjamaah ikuti saja 2 3 Bacaannya itu standar. supaya orang Mulai dari ya bingung lagi dipikir lagi harus berubah lagi aliran nih. Pas-pas itu tuh. Kita pakai dua kan? Kita sini kadang 2 4. Sudah Cina antara Iya, itu terus itu. Baru ejen awal. dalam pulang udah Cina Kebanyakan 2 under nah. Dari awal sampai akhir udah pindah. Kalau ini kan suara bulan. Bacaan di sana. Mana-mana dia bapak saya. Saya ikut langsung cerita apa minta dari Jamaah mau perkara ini jawabannya juga. Itu juga jadi kalau batas misalnya kita Pak orang Batak dia lihat kalau dia belum dilantik tidak ada yang dengar akan batas sama dia. Teman-teman. Harus ada yang teman dia. Paling tidak moderatornya. makan dulu Pak Nasir. Iya, sudah. Ya sudah ada sendok. Oh iya, kasih. Kalau di An itu si pasti marhum. Ruli yang kemarin belum ada nih. Usul videonya. Iklan anu. Mobil rumah. Ada tadi satu orang anggotanya pada mana sudah? Pak Imam. Dan siapa nih? Oh, dan anu Lukman ya. Pokoknya bisa Lukman dia tanya itu. Ya kalau dia itu layar anu khutbah dengan yang hari Ahad. agak seru itu di samping. Dia buat. Anu tidak ada komputer di sana, tidak mampu HP. Jadi di kantor sih ada. Tadi kalau saya tidak bawa laptop, saya mau suruh kerja ambil, tapi saya bawa cek. Ini saya langsung ke sini, kan saya pakai celana panjang. Kemarin saya pakai jubah langsung ke sana.
kelebihan. Ambil sendiri, bikin sendiri. Sama anak mana dibeli? ada ditampil di jual plastik banyak. Iya, tapi oh itu Sampah kali ini ada. Menunya di luar rumah. Hah? Oh, depan rumah. Kami tadi depan Surabaya. Doku isi doku pintar. Mari Kalau mau buka ada klinik kita Dua kan di situ ada Haji Sipati dua. Iya, memakai dengan kode bank. Pada saat kita mendaftar dana, ada OTP. Mulanya dari rumah makan sih di Cina. Pernah itu saya bawa tamu saya dari Jakarta, saya jemput cuma ternyata Cina. Kali itu saja di situ, karena belum ditahu. Saya tahu tiga lagi. Saya tahu ini bukan beli pakai biaya. Kan dia bilang besok pagi mau dibayar. Makanya saya dikasih komite di malam kita. Iya, makasih banyak. harus masuk di situ ya. Kalau barang beli Tunggu saja besok pagi. Tapi sebenarnya itu cara saja gitu. Tapi kalau kita mainkan logika lagi, kalau memang untuk disukai, kenapa harus langsung kuring itu? Kuring itu saya kira kalau masukkan saja. Kembang jojo. Kita 2 juta aduh. Ya itu yang punya kembang jojo. Kembang jojo jadi apa sekarang? Hotel. Tapi saya ada bisa minta berapa nomor rekening? Saya sempat tapi tidak dia jauh saja. Satu jam ke depan. Ada waktu itu di depan. Balas lah. Yang jadi pertanyaan kenapa? Kalau masih banyak itu orang ini yang lebih tajam. Kenapa?